Baiklah, saya coba menjelaskan materi kelompok saya tentang asfiksia. Pertama, asfiksia adalah hipoksia yang progresif, penimbunan CO2 dan asidosis. Bila proses ini berlangsung terlalu jauh, dapat mengakibatkan kerusakan otak atau kematian. Asfiksia juga dapat mempengaruhi fungsi organ vital lainnya. Kedua, etiologi atau penyebab asfiksia. Beberapa faktor tertentu diketahui dapat menjadi penyebab terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir. Di antaranya, pertama, faktor ibu, kedua, faktor tali pusat, ketiga, faktor bayi. Patofisiologi dan gambaran klinis. Pertama, pernafasan spontan bayi baru lahir tergantung pada kondisi janin saat masa kehamilan dan persalinan. Bila terjadi gangguan pertukaran gas atau pengangkutan O2 selama kehamilan atau persalinan, akan terjadi asfiksia yang lebih berat. Pada asfiksia terjadi pula gangguan metabolisme dan perubahan keseimbangan asam basa pada tubuh bayi. Pada tingkat pertama hanya terjadi asidosis respirotik. Bila berlanjut dalam tubuh akan terjadi metabolisme aerobik yang berupa glikosis glikogen tubuh, sehingga glikogen tubuh terutama pada jantung dan hati akan berkurang. Keempat, diagnosis. Asfiksia yang terjadi pada bayi biasanya merupakan kelanjutan dari anoksia hipoksia janin. Diagnosis anoksia atau hipoksia janin dapat dibuat dalam persalinan dengan ditemukan tanda-tanda gawat janin. 3 hal yang perlu mendapat perhatian yaitu pertama, denyut jantung janin, kedua, mekonium dalam air ketuban, ketiga, pemeriksaan pH darah janin. Kelima, penilaian asfiksia pada bayi baru lahir. Aspek yang sangat penting dari resusitasi bayi baru lahir adalah menilai, menentukan tindakan yang akan dilakukan dan akhirnya melaksanakan tindakan resusitasi. Upaya resusitasi yang efisien dan efektif berlangsung melalui rangkaian tindakan yaitu menilai, pengambilan keputusan, dan tindakan lanjutan. Penilaian untuk melakukan resusitasi semata-mata ditentukan oleh 3 tanda yaitu pertama, pernafasan, kedua, denyut jantung, ketiga, warna kulit. 6. Penanganan asfiksia pada bayi baru lahir. Tindakan resusitasi bayi baru lahir mengikuti tahapan-tahapan yang dikenal sebagai ABC resusitasi yaitu pertama, memastikan saluran terbuka, kedua, memulai pernafasan, ketiga, mempertahankan sirkulasi. Dampak asfiksia jangka pendek. Jika bayi mengalami gangguan pernafasan, suplai oksigen ke jaringan dan organ tubuh akan terganggu. Akibatnya terjadi pengumpulan karbon dioksida karena kekurangan oksigen, darah akan menjadi asam. Padahal normalnya keasaman atau pH darah adalah sekitar 7,35 sampai 7,45. Organ yang sering mengalami gangguan adalah otak dengan gejala utama kehang. Kekurangan oksigen juga dapat menyebabkan pembengkakan otak. Bila janin kekurangan O2 dan kadar CO2 bertambah, timbullah rangsangan terhadap nervus vagus sehingga DJJ atau denyut jantung janin menjadi lambat. 8. Dampak asfiksia jangka panjang. Gangguan pertama, gangguan fungsi multiorgan pada asfiksia berat. Kedua, dampak sistem susunan saraf pusat. Ketiga, dampak sistem kardiovaskular. Keempat, dampak terhadap ginjal. Kelima, dampak terhadap saluran cerna. Keenam, dampak terhadap hati. Ketujuh, dampak terhadap sistem darah. Kedelapan, terhadap paru-paru. Asuhan keperawatan untuk asfiksia. Yang pertama, pengkajian. Yang kedua, keluhan utama. Yang ketiga, penyakit. Yang keempat, riwayat penyakit. Yang kelima, diagnosa. Diagnosa yang saya ambil ada 3. Yang pertama, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan pemantauan respirasi. Definisi: mengumpulkan dan menganalisis data untuk memastikan kepatenan jalan nafas dan keefektifan pertukaran gas. Tindakan atau observasi. Monitor frekuensi irama kedalaman dan upaya nafas. Monitor pola nafas seperti bradipnea, takipnea, hiperventilasi, Kussmaul, Chaine, Stokes, bio, dan ataksik.
Monitor kemampuan batuk efektif. Monitor adanya produksi sputum. Monitor adanya sumbatan jalan nafas. Palpasi kesimetrisan ekspansi paru. Auskultasi bunyi nafas. Monitor saturasi oksigen. Monitor nilai AGD. Monitor hasil X-ray terapeutik. Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Dokumentasikan hasil pemantauan. Edukasi. Jelaskan tujuan prosedur pemantauan. Informasikan hasil pemantauan. Yang kedua, bersihkan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan latihan batuk efektif. Definisi. Melatih pasien yang tidak memiliki kemampuan batuk secara efektif untuk membersihkan laring trakea dan bronkiolus dari sekret atau benda asing di jalan nafas. Tindakan, observasi. Identifikasi kemampuan batuk. Monitor tanda dan gejala infeksi saluran nafas. Monitor input dan output cairan, misalnya jumlah dan karakteristik. Terapeutik. Atur posisi semi-flower atau flower. Pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien. Buang sekret pada tempat sputum. Edukasi. Jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif. Anjurkan tarik nafas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan 2 detik, kemudian dikeluarkan dari mulut dengan bibir mencucu atau dibulatkan selama 8 detik. Anjurkan mengulangi tarik nafas dalam hingga 3 kali. Anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik nafas dalam yang ketiga. Kolaborasi. Kolaborasikan pemberian mukolitik atau ekspektorat jika perlu. Yang ketiga, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan pemantauan nyeri. Definisi. Mengumpulkan dan menganalisis data nyeri. Tindakan atau observasi. Identifikasi faktor pencetus dan pereda nyeri. Monitor kualitas nyeri, misalnya terasa tajam, tumpul, diremas-remas, ditimpa benda berat. Monitor lokasi dan penyebab nyeri. Monitor intensitas nyeri dengan menggunakan skala. Monitor durasi dan frekuensi nyeri. Terapeutik. Atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien. Dokumentasikan hasil pemantauan. Edukasi. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Informasikan hasil pemantauan jika perlu. Sekian dan terima kasih.